Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susan Kasela dengan NIM C022435. Langsung saja ke materi data yang akan dibahas di dalam video ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai data dan fungsinya. Pertama, kata statistik berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang memiliki persamaan arti dengan kata state dalam bahasa Inggris. Kedua kata tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Statistik ini adalah kumpulan keterangan yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu. Selanjutnya, statistik ini adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, fungsi statistika. Jika teman-teman bertanya, apa sih fungsi atau manfaat statistika ini? Jadi, fungsi dan manfaat statistika adalah yang pertama, menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. Kedua, menjabarkan dan memahami suatu hubungan. Dan yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM C0224 Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik ekonomi. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang istilah data. Ternyata data itu memiliki banyak istilah loh teman-teman. Salah satunya adalah data statistik, perubahan variabel, populasi, dan sampel. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang istilah-istilah data ini. Yang pertama itu data yang umumnya kita ketahui. Data yang umumnya kita ketahui itu adalah kumpulan keterangan mengenai keadaan, kejadian, atau gejala tertentu, baik berupa angka maupun tidak berbentuk angka. Nah, terus yang kedua ada data statistik. Data statistik ini umumnya kita ketahui bahwa ini data-data yang berbentuk angka. Seperti itu ya teman-teman. Sedangkan kalau data perubahan variabel adalah data keadaan, kejadian, atau gejala yang diambil datanya. Kayak semisal terjadi pembunuhan di sini. Nah, terus kita mengambil datanya, itu termasuk dalam istilah data perubahan atau variabel. Dan yang keempat adalah data populasi. Data populasi itu adalah kumpulan dari seluruh elemen, baik itu unit atau individu, yang jenisnya dapat dibedakan menjadi objek penyelidikan atau penelitian. Terus yang kelima atau yang terakhir ini ada sampel. Nah, sampel ini adalah sejumlah anggota yang dipilih dan diambil dari suatu populasi. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengetahui lebih dalam terkait tentang istilah data, kita jelaskan sedikit contoh-contohnya ya. Nah, salah satunya misal kita ingin mengetahui nih kecenderungan hobi mahasiswa kelas akuntansi di angkatan 24 itu apa sih? Nah, yaitu dengan cara kita memanggil semisal 5 mahasiswa untuk diwawancarai dan menanyakan apa sih kecenderungan dari hobi mahasiswa-mahasiswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, seseorang pedagang buah memiliki sebanyak 5 karung buah jeruk. Seorang pembeli ingin mengetahui kualitas buah jeruk yang dijual oleh pedagang tersebut dan mencicipi 2 buah jeruk. Nah, ini tuh data yang ingin dicari tahu itu adalah data tentang jeruknya, kualitas jeruknya itu bagaimana. Maka dengan cara dicicipi oleh pembelinya ini. Terus yang ketiga itu, seseorang peneliti pemasaran menjabarkan hubungan antara pemerintah suatu produk dengan harga dan pendapatan. Kalau ini dia ingin menceritakan hubungan antara pemerintah dengan suatu produk dan pendapatannya. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabul Syafiq dengan NIM C022438. Saya pemateri kedua dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis data. Jadi, jenis-jenis data terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama itu berdasarkan cara pengambilan data. Yang kedua berdasarkan kajiannya. Yang ketiga berdasarkan sumbernya. Yang keempat berdasarkan bentuknya. Jadi, yang pertama itu jenis-jenis data yang pertama itu berdasarkan cara pengambilan data, dibagi menjadi 2 yaitu sensus dan
sampling, di mana sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti semua anggota populasi, sedangkan sampling adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti sebagian dari anggota populasi. Jenis data yang kedua itu berdasarkan kajiannya, di mana dibagi menjadi dua, itu statistika deskriptif dan statistika induktif. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian data, penentuan nilai-nilai statistika, dan pembuatan gambar mengenai sesuatu. Yang kedua itu statistika induktif, di mana atau disebut sebagai statistika inferensi, merupakan bagian statistika yang berhubungan dengan kegiatan analisis untuk pengambilan kesimpulan serta mengenai populasi yang sedang diselidiki dengan pendekatan sampel. Yang ketiga itu data berdasarkan sumber. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi itu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitiannya. Misalnya, data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau dengan menggunakan daftar pertanyaan. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dan dengan responden, melalui pihak ketiga, atau mengikuti daftar pertanyaan melalui pos, email, dan responden. Yang kedua itu data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya data yang dipublikasi meliputi BPJS dan BI, majalah, koran, dan lain sebagainya. Jenis data berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang bukan berupa angka atau non-numerik, contohnya jenis kelamin, warna, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka numerik, contohnya jumlah penjualan, harga barang, dan lain sebagainya. Namun di data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data diskripka dan data kontinu. Data diskripka adalah data yang pengambilan kuantitatif yang merupakan hasil perhitungan dan nilainya berupa bilangan bulat. Contohnya mobil berjumlah 0, berjumlah 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan data kontinu adalah data yang berdasarkan data kuantitatif yang merupakan hasil pengukuran dari nilai, bisa berupa bilangan bulat dan pecahan. Di sini saya akan menjelaskan skala pengukuran data, di mana skala pengukuran data berkaitan dengan cara penyusunan data dan merupakan penentu dalam memilih metode atau rumus yang akan digunakan. Skala pengukuran data terdiri dari 4 skala. Yang pertama adalah skala nominal, dan yang kedua ada skala ordinal, dan yang ketiga ada skala interval, dan yang terakhir atau keempat ada skala rasio. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu skala nominal, di mana skala nominal adalah data statistik yang cara menyusun angkanya berdasarkan atas beberapa kategori atau kelompok, tanpa memperhatikan urutan tertentu. Contohnya itu ada pengklasifikasian warna pada permen Caca. Pada pengklasifikasian ini, tidak ada aturan khusus untuk mengurutkannya, di mana kita dapat menyajikan warna kuning pada urutan yang pertama atau yang terakhir. Yang kedua, ada skala ordinal, di mana skala ordinal data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu atau kedudukan. Adapun contohnya sampel acak 40 nasabah sebuah bank ABC diminta penilaiannya terhadap layanan bank tersebut. Pertanyaan yang diajukan adalah, menurut Anda, bagaimana layanan bank ABC tersebut? Dengan 4 opsi jawaban, yaitu sangat baik itu diberi label 1, sedangkan baik diberi label 2, cukup baik diberi label 3, kurang baik diberi label 4. Baik, selanjutnya itu ada skala interval, di mana skala interval adalah data statistik yang angkanya disusun dengan jarak sama antara golongan atau kategori yang satu dengan kategori yang lainnya. Skala interval memiliki sifat skala nominal dan ordinal, ditambah dengan sifat jarak atau interval yang sama di setiap kelompoknya. Contohnya itu data nilai ujian mahasiswa ekonomi. Baik, yang terakhir itu ada skala rasio. Skala rasio adalah
data statistik yang angkanya diperoleh dengan membandingkan nilai variabel yang satu dengan absolut variabel yang lainnya atau variabel membanding. Skala rasio memiliki 3 sifat skala sebelumnya, tapi ditambah satu sifat lagi, yaitu memiliki nilai 0 yang memiliki arti 0 artinya tidak ada atau ketidakadaan. Contohnya, berat badan A adalah 100 kg dan berat badan B adalah 50 kg. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa A 2 kali lebih berat daripada B. Nama saya Murti Wahyuni dengan NIM channel 224324. Di sini saya akan membahas mengenai penyajian data. Nah, ketika kita mengumpulkan data, bentuk awalnya masih seringkali berupa angka-angka mentah. Kalau hanya kita biarkan seperti itu, biasanya sulit dipahami. Oleh karena itu, data perlu disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Penyajian ini sangat penting karena dari sinilah perilaku bisnis, ekonomi, atau pengambilan keputusan bisa membuat perencanaan yang lebih tepat dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Secara umum, ada dua bentuk penyajian data. Yang pertama adalah tabel. Tabel ini menyajikan data angka secara terstruktur, dikelompokkan menurut kategori tertentu, sehingga lebih rapi dan mudah dianalisis. Yang kedua adalah diagram. Diagram ini merupakan gambaran visual dari data yang ada di tabel, sehingga kita bisa melihat pola perbandingan atau tren secara lebih cepat. Pada slide 18, contoh penyajian data dalam tabel. Sekarang, mari kita lihat contoh penyajian data dalam tabel. Pada 1.1, kita bisa melihat jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Diklasifikasikan berdasarkan kawasan asalnya. Dari sini mudah terlihat kawasan mana yang paling banyak menyumbang wisatawan. Lalu, pada tabel 1.4 memperlihatkan jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan dan jenis kelamin. Dengan tabel ini kita bisa membandingkan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di tiap jabatan. Lalu, pada tabel 1.7 adalah tabel distribusi frekuensi. Di sini data gaji bulanan pegawai ditampilkan dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga kita bisa tahu berapa banyak pegawai yang menerima gaji rentan tertentu. Terakhir adalah tabel 1.5, adalah tabel silang yang memperlihatkan hubungan antara tingkat pendidikan dan kebiasaan merokok. Ini juga berguna untuk melihat apakah ada pola hubungan di antara keduanya. Dari sini kita bisa simpulkan, tabel sangat membantu untuk menampilkan detail angka sekaligus mempermudah perbandingan antara kategori. Pada slide 19, contoh penyajian data dalam diagram. Selain tabel, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram batang di sebelah kiri memperlihatkan jumlah pegawai perusahaan berdasarkan tingkat pendidikan. Dengan diagram ini, kita bisa langsung tahu kelompok pendidikan mana yang jumlahnya paling banyak. Diagram garis di sebelah kanan atas menunjukkan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Dengan garis ini, tren kenaikan atau penurunan lebih mudah terlihat. Diagram lingkaran di sebelah bawah memperlihatkan komposisi pegawai menurut pendidikan, sehingga kita bisa melihat proporsi tiap kelompok. Dan contoh terakhir adalah grafik pertumbuhan kasus COVID-19. Dari grafik ini kita bisa melihat tren kenaikan kasus secara tajam, informasi yang jauh lebih cepat ditangkap dibandingkan hanya melihat tabel angka. Jadi, bisa kita simpulkan, tabel berguna untuk detail sedangkan diagram lebih cepat dipahami secara visual. Perkenalkan, nama saya Sudirman dengan NIM channel 224509. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penyusunan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Prosedur yang pertama yaitu menentukan banyak kelas. Nah, kita dapat menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3 log N, di mana K itu adalah banyak kelas dan N adalah banyak data. Kemudian prosedur yang kedua yaitu menentukan interval atau panjang kelas. Nah, kita dapat menggunakan rumus nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Prosedur yang ketiga yaitu menentukan batas kelas. Nah, batas kelas bawah itu ditentukan sedemikian hingga nilai terkecil masuk dalam kelas pertama dan nilai terbesar masuk ke dalam kelas yang terakhir. Kemudian prosedur yang keempat atau prosedur yang terakhir yaitu kita tinggal memasukkan data-data yang ada ke dalam tabel. Nah, di sini sudah ada satu contoh
yaitu data penghasilan per bulan dalam juta rupiah dari 70 usaha rental kendaraan roda 4 yang diambil secara acak dari Kabupaten XYZ. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa data yang sudah diberikan. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensinya, kita harus melakukan prosedur-prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk prosedur yang pertama yaitu menentukan banyak kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 tambah 3 log N, di mana N-nya adalah banyak data. Nah, kalau kita perhatikan dan menghitung data yang tersedia, terdapat 70 data yang ada. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai N-nya atau banyak datanya adalah 70. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi K sama dengan 1 tambah 3 log N, N-nya kita ganti menjadi 70, jadi 3 log 70. Kemudian kita menghitung log 70 adalah 1,8451. Jadi kita tinggal jumlahkan sehingga kita dapat 7,08. Kita bulatkan menjadi 7. Nah, kita sudah dapat banyak kelasnya atau K-nya sama dengan 7. Nah, yang kedua yaitu menentukan intervalnya. Nah, untuk menentukan interval atau panjang kelasnya, kita menggunakan rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, kalau kita perhatikan dari data-data yang ada, data yang paling terbesar adalah 88, dan data yang paling terkecil adalah 25. Nah, karena banyak kelasnya juga sudah kita temukan, yaitu 7, jadi kita tinggal memasukkan semuanya ke dalam rumus, yaitu 88 dikurangi 25 dibagi dengan 7. 88 dikurangi 25 sama dengan 63. 63 dibagi 7 sama dengan 9. Nah, kita sudah mendapatkan nilai intervalnya atau panjang kelasnya sama dengan 9. Kemudian kita bulatkan menjadi 10. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan batas kelas. Karena nilai data terkecil adalah 25, maka batas bawah kelas pertama dapat dimulai dengan nilai 20. Dengan demikian, batas bawah kelas kedua dan ketiga hingga kelas ke-7 berturut-turut yaitu 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Seperti yang terlihat pada tabel. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu memasukkan data. Nah, kita sudah tahu penghasilan tiap-tiap kelasnya. Nah, sekarang kita menentukan berapa unit usaha dalam setiap kelas. Dapat kita lihat kelas pertama dengan penghasilan 20-29 juta ada 1 unit usaha. Di kelas kedua dengan penghasilan 30-39 juta ada 4 unit usaha, dan seterusnya. Dengan demikian, proses pembuatan atau prosedur pembuatan tabel distribusi frekuensi sudah selesai.